Perhatikan gambar berikut. Jadi ini ada gambar. Nah, di sini diketahui bahwasanya panjang AE itu adalah 4 cm. Di sini 4. Terus AC 10. Oke, AC 10. Berarti EC berarti 10 dikurang 4 sama dengan 6. Jadi kita ganti ini 6. Terus BD sama dengan 14. Oke, BD sama dengan 14. Nah, yang ditanyakan ialah perbandingan luas segitiga ADE dan luas segitiga BCE adalah titik-titik. Berarti perbandingan ini dengan ini berapa gitu ya. Oke. Di sini coba kita misalkan DE ini adalah X gitu ya. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwasanya EB itu adalah DB dikurang ED, yaitu 14 dikurang X. Jadi ini adalah ini 14 dikurang X. Sehingga dari sini kita bisa lihat juga bahwasanya ini itu kan segitiga ini sebangun dengan ini gitu kan. Dimana ini itu sejajar dengan ini gitu ya. Terus ini sejajar dengan ini. Dan ini sejajar dengan ini. Nah, dari sini karena yang diketahui itu warna kuning dan hijau, berarti yang kita bandingkan adalah kuning dan hijau. Jadinya dari sini kita dapatkan konsep kesebangunan gitu ya, dimana di sini panjang DE berbanding panjang EC. Kita ganti nih warna hitam. DE banding EC itu sama dengan, berarti yang hijau itu AE banding EB. AE banding EB, dimana DE-nya itu adalah X dan EC-nya adalah 6. Jadinya X per 6 sama dengan AE per EB. AE-nya adalah 4, EB-nya adalah 14 dikurang E. Berarti 4 per 14 dikurang X. Nah, dari sini kita kali silangkan, jadinya X kali 14 dikurang X sama dengan 6 dikali 4. Sehingga ini kalau kita kalikan jadinya 14X. Terus ini kita kalikan jadi min X kuadrat sama dengan ini 24. Yang ini kita pindahin ke ruas kanan, jadinya X kuadrat dikurang 14X ditambah 24 sama dengan 0. Nah, dari sini kita cari faktornya, dimana kalau jumlahnya itu sama dengan min 14 dan hasil kalinya adalah 24. Jadinya X dikurang 12 kali X dikurang 2. Gitu kan? Karena kalau ini dijumlahkan jadinya min 14. Terus kalau dikaliin ini jadinya 24. Sehingga kita dapatkan X-nya itu sama dengan 12 atau X-nya sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya kalau misalkan X-nya sama dengan 12, berarti kan ini DE-nya 12. Terus EB-nya berarti 14 dikurang 12 sama dengan 12. Nah, 14 dikurang 12 sama dengan 2. Ini 12 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan itu bentuk
panjangnya ini kan lebih kecil dari ini gitu kan. Kalau misalkan kita lihat di sini 12 dan ini 2, rasanya kan nggak nyambung gitu kan. Jadi kalau misalkan nggak nyambung berarti untuk X sama dengan 12 itu tidak memenuhi. Itu ya. Ini tidak memenuhi. Sementara kalau misalkan kita substitusikan X yang sama dengan 2, berarti ini 2, terus berarti ini 14 dikurang 2 berarti sama dengan 12. Nah, kalau ini kita lihat panjang ini dengan panjang ini yaitu sama dengan 12, itu kan nyambung gitu kan. Nah, berarti kalau nyambung berarti ini memenuhi gitu. Memenuhi. Sehingga dari sini kita dapatkan X-nya itu sama dengan 2 dan ini jadinya 14 dikurang 2 sama dengan 12. Nah, dari sini kita bisa dapat luas segitiga ADE dengan melihat seperti ini. Dari sini, ini kan segitiga siku-siku. Nampaknya kan? Dimana siku-sikunya itu di sini. Nah, kalau misalkan siku-sikunya di sini, berarti segitiga ini siku-sikunya juga di sini. Nah, berarti dari sini kita dapatkan bahwasanya luas segitiga itu kan alas kali tinggi per 2 gitu ya. Dimana berarti kita cari luas segitiga ADE itu sama dengan, kita misalkan DE ini adalah tinggi gitu ya. Berarti alasnya AE, berarti AE kali DE per 2. Per 2 dimana AE-nya 4, DE-nya 6. DE-nya 2. AE-nya 4, DE-nya 2 per 2. Berarti ini sama dengan 4. Nah, karena kita udah dapat luas ADE, berarti sekarang kita cari luas CEB gitu ya. Waduh. CEB berarti karena di sini tadi kita misalkan adalah tingginya, berarti di segitiga ini tingginya adalah EC gitu ya. Berarti luas segitiga ECB sama dengan EB dikali EC gitu ya. Berarti 12 kali 6 per 2. Sama dengan ini 3, jadinya 12 kali 3 adalah 36. Nah, dari sini kita dapat perbandingan dari luas segitiga ADE dan luas segitiga BCE. Luas segitiga ADE berbanding luas segitiga BCE, di mana luas segitiga ADE gitu ya, itu sama dengan 4 berbanding luas segitiga BCE atau luas segitiga ECB itu sama dengan 36. Nah, dari sini kalau misalkan kita sederhanakan berarti kita bagi 4. Jadinya 1 berbanding 9. Jadi jawabannya 1 banding 9 gitu. Nah, kalau kita lihat di opsi itu jawabannya ayam gitu ya. Oke. Nah, kalian bisa langsung screenshot ini, mana tahu kalian mau pelajari ulang. Terus dilanjutkan ke sini. Terus ke sini. Terus ke sini. Oke.